Oi bro, kalau nggak subscribe, gua hajar lu. Tok, bagian lu Tok. Siap Ki. Subscribe bro. Luka lu udah sembuh, Nok? Udah, Ki. Tapi gua aneh banget ke lu. Masa lu gak ada luka sama sekali? Ya lu kira gua siapa? Wibu. Pasti lu pakai kekuatan anime, bener gak? Nyesel gua nanya lu. Reno, lu habis berantem sama Alex ya? Lu juga Rizky, baru seminggu di sini udah buat masalah sama Alex. Lu tahu dari mana? Lu gak tahu ya, kalau berita kalian udah ngalahin geng Alex itu udah tersebar di sekolah ini. Yang nyebarin beritanya siapa, Nak? Kalau namanya sih, gue gak tahu. Tapi yang gue tahu, yang nyebarin beritanya cewek kelas 2. Katanya dia lihat kalian berantem di gudang sekolah sama geng Alex. Awas, hati-hati loh. Pasti abangnya nggak akan diam kalau dia tahu adiknya kalah sama kalian. Tenang aja, kami itu kuat. Gua aja siap buat ngejagain lo. Buset, tadi gua ngomong apa anjir? Hah? Apa lu bilang? Apa sih lu Ki? Ikut-ikutan aja lo. Udahlah, gue ada urusan. Yah, dia ngambek. Tanggung jawab lu. Lu juga Tok, orang dia kayak gitu orangnya. Kelihatannya dia deket banget sama lu, Nok. Iyalah kocak, orang dia tetanggaan sama gua. Iya deket yang gua maksud lebih dari itu. Enggak lah, gua nganggep dia sebagai adik gua. Gak percaya gua, tapi pasti enak banget. Lu bisa tetanggaan sama dia. Enak kenapa? Iya enak bisa nyontek ke dia kalau ada tugas, bener gak? Ya pastinya enak dong. Lu iri? Iri? Ya enggak lah, gua kan pinter. Bodoh lah, terserah lu. Hah, buset, udah masuk aja nih. Sama Reno. Enggak, gua sendiri. Terus kemana perginya tuh anak? Mungkin dia lagi boker. Dia kan suka boker. Bener juga lu. Ki, maaf ya. Gua nggak ngebantu sama sekali. Padahal ini masalah yang gua buat. Sampai melibatkan kalian berdua. Andai aja badan gua bagus kayak kalian. Terus jago berantem sama kayak kalian. Gua ada satu cara buat omongan lu jadi nyata. Mau coba? Gua mau. Gimana caranya? Caranya gini. Lu tulis 333 di tangan lu. Terus lu ucapin keinginan lu sebelum lu tidur. Lu yakin dengan begitu keinginan gua bakal terwujud? Gua kurang tahu bener apa enggaknya. Ya lu coba aja, semoga aja berhasil. Ya udah, ntar gua coba. Ngomong-ngomong, si Reno lama banget bokernya. Udah biasa itu mah. Tukang boker biasanya suka ritual dulu sebelum dan sesudah boker. Bener juga lu. Apalagi dia orangnya kayak gitu. Mending kita ke atap. Mau nggak? Ya udah, ayo.
Itu siapa, Tok? Lu kenal? Hah? Itu Reno, Jir. Lah, iya. Lu gak apa-apa, Nok? Gak apa-apa. Gua tadi abis lawan Rahmat, tapi gua kalah, Ki. Sialan, awas aja lu Rahmat. Gua pasti bakal berubah dan ngalahin lu. Lu nggak kenapa-napa, Ren. Gak apa-apa, lu tenang aja. Maafin gua ya, Ren. Ini terjadi karena gua. Santai aja, Tok. Itu udah kewajiban kami buat bantu lu. Walaupun begitu, gua tetap merasa bersalah, Ren. Udah, lu tenang aja. Gak usah merasa bersalah gitu. Lu kenapa gak bilang sama kita kalau lu mau duel sama dia? Gua aja gak tahu. Tadi setelah istirahat, gua langsung ke sini buat tidur. Tapi Woi, apa bener? Lu Reno kelas 1? yoi, gua Reno. Kenapa? Kenapa Rahmat tahu kalau gua ada di sini ya? Jadi, lu yang udah bikin babak belur Alex? Alex. Oh iya. Anak kelas 2 yang udah gua kalahin itu ya? Berani juga lu, masih bisa ngomong gitu di hadapan gua. Tapi kesampingkan dulu hal itu. Ayo kita duel. Duel? Buat apa? Gua males kalau duel gak ada untungnya. Kalau gitu, kita bikin kesepakatan. Kalau lu bisa ngelain gua nggak akan ganggu lu, beserta orang-orang terdekat lu. Tapi, kalau lu kalah, bawa temen lu yang namanya Rizky ke hadapan gua. Tapi, kalau lu nolak duel kita, gua jamin orang terdekat lu gak akan baik-baik aja. Gimana? Terdengar bagus bukan? Emang kampret nih orang. Dia sama aja maksa gua buat bawa Rizky ke hadapan dia. Dan kalau gua lawan dia, pastinya gua kalah sama dia. Sialan. Setidaknya walaupun gua kalah sama dia, pastinya gua dapat celah buat Rizky lawan dia nanti. Kalau gua menang, lu harus pegang ngomongan lu. Oke, gua jamin temen-temen lu bakal baik-baik aja. Itu pun kalau lu menang. Kalau enggak, ya lu tahu akibatnya. Dan gak lama kemudian gua kalah sama dia. Tapi untungnya gua udah paham cara dia bertarung. Nanti kita atur strategi aja buat ngalahin dia. Lu siap, Ki? Siap gak siap, ya gua harus siap dong. Maafin gua, Ki. Gua udah nyeret lu ke dalam masalah ini. Habisnya gua gak ada pilihan lain. Santai aja, No. Lu udah milih pilihan yang tepat. Kalau lu gak duel sama dia, pastinya gua tetap akan kena. Sekaligus orang-orang terdekat lu juga. Makasih, Ki. Nanti kita pergi sama-sama buat ngadepin dia. Cih, lagi-lagi gua gak berguna. Lu lihat aja, Ren. Gua bakal pastiin. Nanti besok gua pasti berubah dan ngelarin semua masalah ini. Jadi, kapan kita pergi lawan dia? Nanti besok, kita juga harus nyusun rencana buat ngalahin dia. Tok, nanti lu doain kami aja agar kami selamat. Kenapa? Kita bakal pergi sama-sama kan? Ini terlalu bahaya buat lu, Tok. Jadi, gua pengen lu jangan sampai terlibat dalam masalah ini. Tapi Ren, Gua minta lu doain kami aja, jangan ikut. ya udah. Nanti gua bantu doain aja. Gua harus gimana agar gua bisa berubah dan bisa bantu teman-teman gua? Gua udah cari cara di internet, tapi hasilnya nihil. Dan udah pasti mustahil buat gua berubah semalaman. Gua cuma bisa berharap saran dari Rizky agar gua bisa berubah. Gua harap dengan ini gua bisa berubah jadi kuat. Yo, wahai manusia serakah. Ada apa kedatanganmu kemari? Hah? Apa jangan-jangan dia iblis yang diomongin Rizky waktu itu? Tok, gua mau ngasih tahu ke lu tentang saran gua yang waktu itu. Saran yang mana, Ki? Yang waktu itu, masa lu lupa? Gua ada satu cara buat omongan lu jadi nyata. Mau coba? Gua mau. Gimana caranya? Caranya gini, lu tulis triple 3 di tangan lu.
Terus lu ucapin keinginan lu sebelum lu tidur. Oh, yang itu kan? Iya, yang itu. Emangnya kenapa? Kalau lu nulis kode yang gua suruh, lu sama aja mau bikin kontrak atau perjanjian sama iblis. Perjanjian sama iblis? Iya bener, kalau lu bikin perjanjian sama iblis, nanti lu bisa dapat permintaan apapun yang lu mau tanpa terkecuali. Tapi ada syaratnya, lu juga harus kabulkan permintaan dia. Jadi perjanjian yang lo maksud itu gue harus bikin kesepakatan sama dia? Iya, ada kemungkinan dia bakal minta tumbal ke lu agar semua permintaan lu terkabulkan, dan bisa jadi dia menginginkan tubuh lu dan jiwa lu terus diserahin ke dia selamanya. Apa sekarang lu masih mau bikin kontrak sama iblis setelah dengar ini? Iya, gue masih mau. Gue gak bisa tinggal diam kalau teman gue dalam bahaya. Mau tubuh dan jiwa gue diserahin ke dia, atau dia minta tumbal ke gue, pasti gue lakukan untuk mendapatkan kekuatan. Oke, nanti kalau ada apa-apa kabarin gue aja. Iya Ki, makasih. Woi, sampah masyarakat. Ada apa lu datang ke tempat ini? Gue kesini mau bikin kontrak sama lu. Gue mau mendapatkan kekuatan, kayak kekuatan fisik dan tubuh yang ideal, supaya gue bisa ngalahin musuh gue. Oke, apa ada permintaan lagi selain itu? Iya ada. Gue mau Dina suka sama gue. Apakah bisa? Mohon maaf manusia, gua sebagai iblis nggak bisa ngabulin permintaan itu. Kenapa nggak bisa? Sebaiknya lu ngaca dulu kalau lu mau disukai wanita. Cih, iblis sialan. Gue kira dia bisa ngabulin segalanya, tapi ternyata enggak. Woi, sebaiknya jaga kata-kata lu, karena gua bisa dengar isi hati lu di sini. Dasar manusia sampah masyarakat. Iya maaf. Tapi gua bisa ngabulin semua permintaan lu selain itu. Cukup itu aja. Gue cuma mau mendapatkan kekuatan fisik dan tubuh yang ideal, nggak kayak sekarang ini. Oke, agar permintaan lu terkabulkan, lu harus bunuh 10 manusia dan persembahkan ke gua sebelum fajar tiba. Tapi kalau lu gak mau bunuh manusia, lu bisa persembahkan jiwa lu dan tubuh lu ke gua. Kalau gue persembahkan jiwa dan tubuh gue ke lu, nanti apa yang terjadi sama gue? Gua akan ambil 20% dari sisa hidup lu untuk mendapatkan kekuatan fisik dan tubuh yang ideal. Dan kalau lu ingin memakai kekuatan fisik yang sangat kuat, gua akan ambil 10% dari sisa umur hidup lu. Atau gua ambil beberapa bagian dari tubuh lu. Oke, kalau gitu gue pilih persembahkan jiwa gue dan tubuh gue ke lu. Gue nggak mau merenggut nyawa orang lain hanya karena ingin mendapatkan kekuatan. Oke, kita sepakat. Semoga aja keputusan gua ngasih tahu Ito tentang bikin kontrak sama iblis keputusan yang benar. Dan kalau itu benar, semoga lu berhasil melewati semua prosesnya sampai selesai. Sekarang udah selesai. Ketika lu bangun tidur nanti, tubuh lu akan berubah sesuai keinginan lu. Sekarang lu tinggal pejamkan mata aja untuk keluar dari sini. Loh, kayaknya gue semalam refleks buka baju deh. Soalnya panas banget semalam. Wah anjir, perut gue sispek dong. Wow, muka gue sekarang ganteng dong. Gue yakin para cewek di kelas gue pasti kelepek-kelepek liat gue. Sekarang udah jelas, gue udah berhasil bikin kontrak sama iblis. Dengan fisik gue yang sekarang, gue yakin gue bisa ngalahin Rahmat dan gengnya sendirian. Tunggu aja lu Rahmat. Nanti siang, geng lu serta lu bakal hancur oleh gue. Kita harus gimana? Kalau kita pergi berdua ke markas Rahmat, yang ada nanti lu habis digebukin di sana. Dan pastinya gue juga. Apalagi di sana ada 100 orang yang nunggu kita. Dan mereka kebanyakan dari kelas 3 semua. Udah lu tenang aja, gue punya kartu as buat ngancurin geng Black Leon itu. Apa? Ngancurin geng Black Leon? Lu udah gila ya? Kita ini cuma berdua, dan sedangkan mereka 100 orang. Dan juga mereka udah pada dewasa semua. Pastinya mereka kuat-kuat. Dan misalnya kita menang jumlah, gua rasa tetap mustahil kita bisa ngancurin geng Black Leon itu.
karena dia punya sekutu dari geng lain, yaitu geng Bone Breakers, dengan jumlah anggota 150 orang. Dan jika digabungkan sama geng Black Lion saat ini, jadi 250 orang. Sekarang lo masih yakin bisa menang? Kalau kata gue sih mustahil kita bisa menang lawan mereka. Gue pede banget, kita bakal menang lawan dia, walaupun dia punya 100 anggota. Nanti gue ajak beberapa temen gue dari tempat tinggal gue yang dulu. Gue yakin, kalau ada mereka, kita bakal menang. Oke lah, gue percaya sama lu. Untung ada motor abang gue yang ditinggal di rumah. Beruntung banget gue. Kalau dipikir-pikir lagi, gue gak mungkin bisa bawa motor ini kalau gue yang dulu. Tapi kalau sekarang udah beda. Kalau gue yang sekarang bisa bawa motor keren ini. Dan sekarang gue udah cukup kuat untuk melawan geng Black Lion brengsek itu. Ya walaupun umur gue berkurang 20%, tapi gak apa-apa. Selama gue kuat, pasti gue akan bisa hidup bebas dengan gue yang sekarang ini. Gak kayak dulu. Dulu gue selalu dibully dari kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA. Tapi saat di kelas 1 SMA, ada seseorang yang nolongin gue. Iya, dia adalah Reno. Dia sahabat gue sekarang. Dan gue ada satu sahabat lagi, yaitu Rizky. Dan dia juga yang bantu gue untuk bikin kontrak sama iblis. Mungkin kalau gak ada dia di dekat gue gak akan sekuat ini dan seganteng ini. Jadi teman-teman, kalau kalian punya temen yang selalu support kalian, jagalah mereka. Jangan sampai membuat kecewa mereka, karena orang yang seperti itu jarang ditemui di dunia ini. Woi, ayo kita balapan. Yang duluan sampai sekolah dia pemenangnya. Dan kalau yang terakhir kalah, dan yang kalah harus traktir makan siang. Oke, siapa takut. Makan tuh senjata makan tuan. Cih. Kalau gitu nanti lo traktir gua nasi padang buatan Maoyon. Iya gua traktir. Nah gitu dong. Kali-kali lo traktir gua, jangan gua mulu yang traktir lu. Apa? Yang ada lu yang selalu gua traktir, PA. Utang lu aja yang waktu itu belum lu bayar. Kalau gitu utang lu lunas sekarang. Tapi traktiran hari ini lenyap. Lah kok gitu? Kalau mau gua traktir ya lu bayar dulu ke gua, baru gua traktir. Gua ada 1.000, lu mau? Masa utang 50.000 dibayar 1.000, PA? Gua tenang juga lu ke Antartika. Hihihi. Kalau gitu nggak usah ditraktir deh. Tapi sebagai gantinya, utang gua ke lu lunas ya. Mungkin gua kemarin terlalu keras kali ya. Waktu gua peringatin dia, sampai-sampai dia gak masuk sekolah hari ini. Ya mungkin, tapi bisa jadi dia punya kesibukan tersendiri, jadi dia gak bisa masuk sekolah hari ini. Tapi biasanya kalau dia gak masuk sekolah, dia suka izin dulu ke grup. Gak kayak sekarang ini. Dan chat gue dari pagi juga gak direspon sama dia. Jadi merasa bersalah gue. Ya lu positif tinggi aja, PA. Jangan mikir begitu. Ya udahlah, oke. Maafin gue, No. Gue bohong sama lu. Karena gue gak bisa ngasih tahu lu kalau itu sekarang lagi merubah dirinya tanpa sepengetahuan lu. Teman gue tadi bilang katanya mereka udah siap. Tinggal kita atur waktu aja buat nyerang Black Lion. Kalau gitu kita berangkat habis pulang sekolah. Oke, nanti gue kabarin lagi ke mereka. BTW, temen lu yang bakal bantu kita ada berapa orang? Ya adalah. Nanti juga lu tahu kalau udah waktunya. Bro, BTW jauh gak basecamp Black Lion dari sini? Udah, lu ikutin gua aja, Gi. Oh, oke. Siap, Kapten. Itu dia, basecamp Black Lion yang ada penjaganya. Oh, jadi itu basecamp Black Lion. Lumayan juga tuh penjaganya. No, lu liatin aja di sini. Gua mau pemanasan dulu sama tuh penjaganya. Ogah banget gue cuma ngeliatin lu pemanasan. Gue aja pengen kali pemanasan. Tangan gua udah gatel banget nih dari semalam. Ya udah, oke. Kalau gitu gua lawan 7 orang dan lu sisanya. Hah? Itu makin enakan lu, Nyet. Kalau mau kita bagi 2. Gua lawan 5 orang dan lu juga lawan 5 orang. Ya udah, oke. Oke, waktunya kita pemanasan. Bos, sepertinya ada suara keributan di depan. Kita harus gimana, Bos? Biarkan mereka masuk. Baik, Bos. Kayaknya itu mereka. Ayo kita ke dalam.
Akhirnya datang juga lo. Mau apa lu nyuruh temen gua supaya gua kesini? Sampai-sampai ngancam temen gua dan bikin dia babak belur. Nyet, kenapa lu ngomong gitu, Nyet? Gua malu, Nyet. Itu adalah hukuman bagi orang lemah kayak dia. Dan gue nyuruh temen lu agar lu kesini. Gue mau ngajak lu gabung ke dalam geng gue. Dan kalau lu gabung, dan gue akan memposisikan lu di posisi yang bagus. Hah? Kalau lu mau ngajak gua gabung, ya kita ngobrol baik-baik. Jangan sampai lu gebukin temen gua. Hah? Ngobrol baik-baik? Lu bercanda? Itu bukan cara gue, bro. Cara gue ya pakai kekerasan. Nggak lembek kayak lu. Padahal gua udah ingetin ke bawaan lu. Kalau kalian nyentuh temen gua lagi, gua bakal hancurin geng ini. Hah? Lu bercanda? Lu mau ngancurin geng gua? Mending lu gabung ke geng gua dan kuasai Dareni. Apa? Gabung ke geng lu? Orang gila mana yang mau join ke geng lu, ha? Gua datang ke sini bukan buat join ke geng lu, melainkan gua kesini mau ngancurin geng sampah lu ini. Woi, apa maksud lu ngomong gitu, bangsat? Lu yakin bisa ngancurin geng gua cuma dengan lu berdua? Apa jangan-jangan lu kesini mau cari mati? Siapa yang bilang kalau gua datang cuma berdua? Oi, kalau mau ribut tungguin gua dong. Cocok banget nih buat olahraga. Kebetulan banget nih, badan gua lagi pegel-pegel kepengen olahraga. Sama Tot, badan gua kaku semua nih. Pengen banget mukulin muka orang. Lang, lu main sportif ya, pakai kekuatan fisik lu. Jangan pakai kekuatan telekinesis punya lu. Oke, aman. Lagian kalau gua pakai kekuatan telekinesis punya gua, gak bakalan seru lah. Lawan mereka doang mah gak perlu pakai kekuatan itu. Oke, bagus. Hah? Padahal nih ya, kalau aku ngajak anggota geng gue, bakal jadi kerebutan besar nih, dan pastinya bakal lebih seru. Ya jangan dong. Kalau lu bawa geng lu, yang ada geng lu juga ikut ke bawah dalam masalah besar ini. Cukup lu aja sama temen lu. Itu aja udah cukup buat ngelawan mereka. Oke deh, siap Ki. Sekarang kita harus ngapain nih bro? Tunggu aba-aba dari gua. Buset, temen lu pada jekon semua anjir. Jadi takut gua. Lah, lu takut kenapa, Nyet? Ya gua takut aja. Asli gak jelas lu sumpah. Lu yakin bisa ngelain gua? Dengan bantuan 10 orang temen lu yang lemah itu? Lemah? Siapa? Sebaiknya lu jangan remehin kami, ketua geng sampah. Apalagi sekarang ada temen-temen gua. Mau anggota lu lebih dari 100 orang, pasti kalah sama kami. Dan akan gua pastikan, geng lu akan bubar sekarang. Kocak banget lu. Tapi oke lah, gua bakal ladenin lu. Tapi ada syaratnya. Kalau lu kalah, lu dan temen-temen lu bakal jadi bawahan gua nanti. Oke. Kalau gua menang, lu babarin geng sampah lu ini. Woi anak-anak, serang mereka. Kasih mereka pelajaran. Woi bro, mari kita bersenang-senang dan hajar mereka sampai puas. Let's go. Ini dia. Buset, siapa deh Cok? Kuat banget dia. Akhirnya datang juga lo Tok. Jadi lega gue sekarang. Ki, itu masih temen lu kah? Lah iya, dia kan belum tahu kalau dia sebenarnya itu.
Mendingan jangan gue kasih tahu dulu dah. Iya, dia teman gue. Kayaknya dia ketinggalan sama yang lain. Gokil dong. Teman-teman lu pada jago berantem semua anjir. Kalah jauh gue kalau dia bandingkan sama teman-teman lu itu. Yoi dong. Mereka semua orang-orang hebat. Nanti pada suatu hari mereka pasti bakal mengubah dunia. Ngaco lu. Tapi berhubung lu yang ngomong, gue percaya dah. Udahlah, mending lanjut ribut kita. Siap kapten, kita habisin mereka. Bro, tugas kami udah selesai. Tinggal giliran kalian sekarang. Semangat ya cuy, kita semua pulang duluan. Jangan sampai kalah lu. Makasih bro, udah mau ngeluangin waktunya buat gua. Santai aja bro. Nanti kalau ada apa-apa lagi, hubungin kita-kita aja ya bro. Iya bro, makasih. Nanti kalau ada apa-apa, nanti gua hubungin lagi. Oke, tapi nanti jangan lupa ya 1000 diamondnya. Iya tenang, nanti gue isiin lewat mimpi. Beh, awas aja lu kalau nggak diisiin. Ya udah, kalau gitu ayo kita pulang bro. Oke, ayo. Sekali lagi makasih ya bro. Iya cuy, sama-sama. Lu kenapa gak ikut pulang bro? Enggak bro, gue mau ikut ngelarin masalah ini sampai tuntas. Oh oke. Mohon bantuannya ya bro. Siap bro, mohon bantuannya juga. Anjir, nih orang suaranya mirip Ito dah. Oke, sekarang kita tinggal lawan ketuanya aja. Sesuai arahan ya. Reno, lu lawan Ekin. Dan lu maksud gua Idris. Lu lawan Eki. Dan gua lawan Rahmat. Yos, Terakhir serahin aja ke gue. Gue tahu lu kuat bersama teman-teman lu itu. Tapi apa lu sanggup melawan semua anggota gue? Karena bentar lagi semua anggota gue kumpul dan beberapa orang dari sekutu gue. Eki, lu lawan Dokroto itu. Langsung kelarin aja. Karena bentar lagi kita mau lawan Geng Bali Rosa. Baik bos. Yo, lama gak ketemu bro. Yo bro, mana majikan lu yang manja itu? Maksud lu Alek, dia bentar lagi datang, jadi persiapkan aja diri lu. Persiapkan diri gua, buat apa? Palingan dia bawa anak buahnya yang kocak itu. Lu salah bro, dia kesini bawa rombongan. Rombongan? Apa jangan-jangan kita kesini jebak? Bro, lu tenang aja dong. Gak usah panik kayak gitu. Karena bentar lagi di sini bakalan jadi tempat kematian lu bersama teman-teman lu itu. Siapa yang panik ha? Gua nggak akan biarkan gua dan teman-teman gua mati di sini. Karena kalau kami mati, Rizky bakalan tamat. Kenapa nggak ditamatin aja? Lagian autor lu pay banget. Nggak akan gua biarkan Yet. Karena kami semua mau bawa autor kami ke puncak kesuksesan. Nggak sama kayak lu bajingan pemalas. Cih bacot. Yo bro, tolong hibur gua. Yo bro, tolong hibur gue juga. Anak ini kelihatannya udah kuat banget. Lu tunggu teman-teman lu kalah dulu. Setelah itu bagian kita untuk bersenang-senang. Gue yakin bawahan lu yang akan kalah. Kita lihat aja nanti hasilnya. Kita balik lagi bahas tentang geng Bali Rosa. Bali Rosa adalah geng yang berisikan 125 anggota saat ini, yang berada di utara, sekaligus yang terkuat di utara. Geng Bali Rosa dikenal dengan ketua gengnya, yang masih dibilang cukup muda. Dia masih duduk di bangku kelas 2 SMA, sama seperti Alek. Akan tetapi Alek dikenal dengan keangkuhannya, karena abangnya, yaitu Rahmat. Beda lagi dengan ketua geng Bali Rosa, serta anggotanya, yang dikenal karena keganasannya terhadap lawannya. Mungkin itu yang membuat tertarik Rahmat, yang ingin mengalahkan geng Bali Rosa. Sama-sama ganas dan ingin sampai puncak pergangsteran. Kayaknya ada yang aneh deh. Kemarin malam Reno bilangnya Black Lion punya 100 anggota dan punya sekutu dari geng lain. Tapi gue belum lihat sekutunya. Kalau nggak salah nama sekutunya Bone Breaker ya.
Dan ditambah lagi semua anggota Black Lion masih kurang dari 100%. Kira-kira 50% anggotanya ada di sini, dan sisanya ada di luar. Dan gua nggak ngelihat Alex juga. Apa dia ngerencanain sesuatu ya? Apapun rencananya, pasti gua bubarin ini. Gua ada ide menarik nih. Apa gua tunjukin aja kali ya kekuatan gue yang sebenarnya? Ini orang itu banget kampret. Ayo dong hibur gua. Apa lu bisa ngehindar dari tendangan gua kali ini ya? Cih, sial. Aneh, badan gue rasanya panas banget dan ringan banget. Apa gue uji aja kali ya kekuatan gue yang sekarang? Udah lama banget nggak ngelawan orang tangguh kayak lu. Sama gue juga. Gue harap lu bisa bertahan dari serangan gue kali ini. Oke, gua akan liatin semua kekuatan gua kan lu. Hah? Apa? Abang gua kalah? Yang bener aja, dia pasti monster. Padahal dulu butuh waktu 2 jam buat Rahmat ngalahin abang gua. Tapi lu dengan mudahnya ngalahin abang gua, sampai segitunya. Sekarang gua menemukan 2 monster, dan sekarang mereka ada di hadapan gua. Kalau ada mereka di pihak gua yakin gua bisa berada di puncak dengan cepat. Ah enggak, bahkan gua bisa menguasai negeri ini kalau ada mereka di pihak gua. Hah? Serius? Eki kalah? Eki begitu kuatnya langsung kalah sama dia. Buset dah, temen-temen Rizky pada kuat banget. Apalagi si Rizky, pasti dia lebih kuat dibandingkan mereka. Sial, badan gua gak bisa digerakkan semua. Cih, dia bukan manusia biasa, melainkan dia monster. Thanks bro. Setelah bertarung sama lu, sekarang gue tahu seberapa kuat diri gue. Gue percaya, lu pasti bisa toh. Hah? Gua kira dia gertakan doang kampret. Ini mah mustahil banget kita bisa ngelain orang sebanyak ini. Cih, mati nih gua. Akhirnya datang juga lo, Lek. Timing yang bagus, Dek. Gua akan tunjukin ke lo semua seberapa kuat diri gue sekarang di hadapan orang-orang gua. Alex. Mati lu sama gue di sini, Alex. Itu. Jangan ganggu gue dulu, Rizky. Hari ini gue mau bersenang-senang dulu. Jadi jangan ganggu gue. Hah? Ito. Tunggu. Suara dia mirip Ito. Apa jangan-jangan di Ito? Tapi gak mungkin di Ito. Ito kan... Ah, bingung gua. Oi bangsat, lu masih inget gue nggak? Gua Ito, orang yang udah lu bully dari SMP sampai sekarang. Lu peres duit gua, lu gebukin gua sampai bonyok tiap hari. Apa lu masih inget gua, ha? Ito yang gue kenal orangnya nggak sama kayak lu. Dan lu siapa? Berani-beraninya nyerang gua. Woi Dik, jangan macem-macem lu sama atasan gua. Cih, Jaga emosi lu. Kalau lu hajar dia, pasti dia langsung mati dengan kekuatan yang lu miliki sekarang. Tahan emosi lu itu, atau gua akan tenangin lu dengan cara paksa. cih. Mulai sekarang biar gue yang urus sisanya. Lu liatin aja. Cih, sialan. Oi Rahmat, lu gak pegel apa? Cuma nontonin orang yang lagi gelut dengan duduk manis kayak gitu. Mending kita mulai sekarang, Rahmat. Lu bener bro, kaki gua udah kesemutan dan tangan gua udah pegel-pegel. Gara-gara gua tahan mau hajar muka lu dari tadi. Ya udah, kalau gitu ayo kita mulai. Seluruh tubuh gua udah pegel banget, pengen hajar muka lu dari tadi. Boleh juga provokasi dari lu. Oke lah, gua bakal berikan yang terbaik untuk hari ini. Kita lihat siapa yang akan menang dalam perkelahian ini. Ayo Ki, gua doain yang terbaik buat lu. Jangan sampai kalah.
Buset deh, pukulan dari Rahmat bisa dihindari semua. Gaskan Ki, jangan kasih kendor, hajar dia. Oi bajingan, bos lu udah gua kalahkan. Jadi apa yang lu tunggu? Bubar lu sekarang. Dan geng Black Leon sekarang udah resmi gua bubarkan. Apa-apaan dia kuat banget. Dia dengan mudahnya ngelain bos Rahmat. Hah? Siapa yang manggil polisi woi? Siapa yang manggil polisi sialan? Oh nyet, lari. Oh nyet, lari, ada polisi. Hah? Apa-apaan dia? Dia kuat banget. Gua harus segera tolongin abang gua. Jangan sampai dia ketangkep sama polisi. Hah? Apa-apaan dia? Pergerakannya cepet banget. Sampai gua nggak bisa lihat pergerakannya. Mana ada manusia normal bisa melakukan semua itu. Dia pasti monster. Sama dengan temannya. Hah? Gua harus tolongin abang gua. Jangan sampai dia ketangkep sama polisi. Hah? Ada polisi? Siapa yang manggil? Tapi gua gak nyangka bakalan kayak gini hasilnya. Dia udah kayak melampaui batas maksimum manusia. Sama seperti temannya, yaitu Idris. Dari kemarin gue penasaran sama dia. Dia tahu tentang buat kontrak sama iblis. Apa jangan-jangan dia udah pernah buat kontrak sama iblis? Sama kayak gua. Sepertinya enggak. Hah? Suara siapa itu? Gua Tama, iblis yang udah lu kontrak semalam. Iblis yang udah gua kontrak semalam. Lu di mana? Gua nggak bisa lihat lu. Gua ada di dalam tubuh lu. Sekarang tubuh kita, jiwa kita terhubung satu sama lain. Hah, bikin kaget aja lu. Kenapa lu nggak perlihatkan wujud lu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Entahlah, gua kurang tahu. Tiba-tiba aja gua terbangun di saat lu mengeluarkan kekuatan lu. Maaf. Tadi gua uji sedikit. Ayo kita keluar. Iya ayo. Itu temen lu gimana Ki? Bentar gua panggil. Bro, sini bro. Bentar bro. Lu mau pulang bareng kami apa gimana bro? Gua mau langsung balik ke rumah bro. Jadi nggak bisa bareng gua. Oke deh, makasih udah datang bro. Santai aja bro. Ini juga masalah gua. Jadi gua juga harus ikut selesaikan masalah ini. Ya udah bro, gua pulang duluan ya. Hati-hati lu. Gue penasaran deh, mereka semua ketangkap sama polisi nggak ya? Ya nggak tahu. Tapi kalau ketangkap semua, ya bagus. Iya bener sih, tapi gue masih penasaran siapa yang manggil polisi tadi. Mungkin aja ada orang lain yang manggil polisi tadi. Hahaha, masuk akal juga loh. Semisal kalau gak ada polisi, kita pasti lagi dikeroyokin di sana. Itu nggak akan terjadi selama ada gue di sana. Dan ditambah lagi ada temen gue tadi. Iya gue percaya deh. Tapi gue masih bingung, kenapa lu manggil dia itu? Hah? Kapan kocak? Tadi kampret, waktu pas dia mau ngehajar Alek. Terus lu manggil dia itu? Itu gue salah ngomong aja. Tadi gue refleks manggil dia itu. Ini orang kayaknya lagi sembunyiin sesuatu dari gue. Gak yakin gue kalau lu salah ngomong di saat momen kayak gitu. Ditambah lagi suara dia mirip itu. Nah itu, tadi gue salah manggil dia karena suara dia mirip itu. Iya juga ya. Kampret. Gua kira bakal terbongkar rahasia gue sama itu. No, lu mau mampir gak ke kosan gua? Enggak lah, semalam kan gua udah nginep di kosan lu. Lagian emak gua kangen katanya. Oh ya udah, gua duluan ya. Iya bro. Gua masih penasaran sama Rizky. Tama, lu bisa denger gua? Iya gue denger, ada apa? Lu bilang Rizky nggak buat kontrak sama iblis, bener kan? Iya benar. Biasanya kalau manusia udah bikin kontrak sama iblis, pasti hatinya terlihat oleh gua. Hatinya diselimuti warna hitam gelap, tapi dia enggak. Terus kenapa dia bisa sekuat itu? Gua kurang tahu. Yang gua tahu, di sekelilingnya dikelilingi aura berwarna biru. Yang pastinya dia bukan manusia biasa. Bahkan dia lebih kuat dari kita. Jadi intinya dia nggak buat kontrak sama iblis, tapi dia juga bukan manusia biasa. Iya, itu yang gua tahu. Seandainya tadi gua lawan dia, mungkin gua udah jadi bubur sekarang. Kampret Reno, lu coli pakai sabun gua kampret. Anjing lu Reno.